Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu Yanti sudah mengenai kesempatan untuk melaksanakan tugas observasi dari PTG Pendidikan Peserta Terdidik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu, lalu rekan saya Nama saya Kartika Nada Nabila. mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang bakal kami tanyakan ke Ibu mengenai perkembangan emosi remaja serta implikasi dalam pembentukan karakternya. Sebelumnya mungkin Ibu bisa perkenalan diri dulu biar kita sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Irawati. Saya mengaku guru mata pelajaran bimbingan dan konseling di instansi SMP Negeri 2 Cilengsi. Kurang lebih saya sudah 9 tahun mengajar sebagai guru BK di sini. Adapun sekiranya kekurangan saya mungkin jika menjawab pertanyaan ya misalnya bisa ditambah atau kalau misalnya jawaban saya bisa menjadi acuan adik-adik yang sedang kuliah ini ke depannya supaya bisa mengetahui gimana sih generasi Gen Z pada saat ini di SMP tentunya ya, di sekolah SMP yang sangat notabene kompleks. Karena apa? Karena sekolah SMP ini adalah sedang mencari jati diri. Jadi semoga jawaban saya bisa menjadi menginspirasi bagi adik-adik semua. Baik, mungkin langsung aja ya Bu, kita mulai ke sesi tanya jawab. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bakal saya sama rekan saya tanyakan ke Ibu. Buat yang pertama itu, gimana cara Ibu itu melihat kayak perkembangan emosi anak-anak nih di masa-masa SMP, apalagi kan mereka baru ber-SD ya Bu. Terus kayak baru melangkah gitu ke sekolah yang lebih tinggi. Apakah mungkin masih ada kebimbangan di merekanya atau emosi belum stabil gitu-gitu? Kalau saya melihat ya, kalau untuk peralihan dari SD ke kelas 7 itu peralihannya mereka masih di semester awal, di semester ganjil, semester 1 mereka masih membawa kebiasaan SD-nya, sifat SD-nya masih terbawa. Jadi masih beradaptasi dengan lingkungan sekolah, gitu kan, lingkungan sekolah, pertemanan juga masih beradaptasi di semester 1 dan kelas 7. Nah, baru di kelas semester genap di semester 2 kelas 7 mereka sudah mulai bisa adaptasi dengan lingkungan sekolah, dengan aturan sekolah, dengan guru-gurunya, kemudian juga dengan pergaulannya, dengan kakak kelasnya. Mereka sudah bisa di kelas 7 semester 2. Nah, untuk di kelas 8 ini dimana mereka fase yang sudah mengeksplor diri. Jadi mereka udah bisa mengekspresikan diri mereka sendiri. Emosinya yang tadinya kelas 7-nya biasanya pendiam, di kelas 8 dia sudah bisa, ini kalau marah saya seperti ini. Kalau ada kira-kiranya yang menyinggung perasaannya, dia bisa mengekspresikannya seperti apa. Itu di kelas 8. Tapi kalau untuk kelas 9 adalah masa tenang kelas 9. Jadi di kelas 9 itu anak-anak sudah merasa saya sudah bisa mengambil keputusan saya sendiri, sudah tahu mana yang salah dan yang benar untuk kelas 9. Lalu bagaimana sih kayak dari emosi mereka gitu, caranya yang mungkin tepat gitu buat membentuk karakter di diri mereka sendiri yang selama ini? Kalau untuk kelas 7 lebih ke kita sebagai orang tua. Kalau kelas 7, karena kelas 7 itu kan masih bawaan dari SD, jadi masih jadi mereka masih menganggap kita itu dulu sebagai orang tuanya. Jadi kita juga berperannya sebagai orang tua, tidak hanya di rumah tapi juga orang tua di sekolah. Nah, kalau untuk kelas 8 dan 9 itu kita seperti teman. Jadi bukan
apa seperti orang tua yang ngejudge kamu salah, kamu tidak baik, tidak. Jadi kita seperti teman, kita ngobrol juga seperti teman. Jadi kita tahu, oh kalau misalnya kita sebagai teman, mereka juga, kitanya juga enak gitu, kayak emosinya juga, bu saya lagi marah. Jadi mereka bisa terbuka gitu. Kalau kita sebagai teman di kelas 8-9, itu sih bedanya dan penerapannya. Terus biasanya itu perubahan emosi yang kayak apa sih yang kelihatan di siswa SMP? Kalau SMP nih Putra atau Putri nih, dua-duanya. Kalau perubahan emosi itu kalau misalnya untuk emosinya yang kayak marah atau misalnya emosinya yang ya yang marah itu biasanya itu perubahannya itu di kelas 8. Tapi semua itu juga perubahan emosi juga menurut saya ya, karena sekarang banyak banget anak Gen Z yang mengekspor dirinya itu ngeliatnya dari TikTok, dari Instagram. Jadi mereka itu apa yang ada di Instagram dan TikTok yang mereka contohkan, diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Mau di situ perempuan misalnya ya, yang tadinya pendiam, terus sering melihat TikTok, melihat Instagram, mengeksplor media sosial, jadi kayak mulai bermake up, kemudian kayak cara berpakaiannya gitu kan, terus jadi agak sedikit genit. Itu biasanya sih dari perkembangan media sosial anak-anaknya. Kemudian perkembangannya ini kalau kelas 9 itu adalah fase dimana emosinya itu labilnya gini, karena saya tuh udah bisa melupakan kalau saya ini benar, kalau saya ini nggak salah, kenapa harus saya sih berbagai. Tapi tuh kayak kan mahasiswa ibu banyak nih ya, hitungnya ada nggak sih kayak 1-2 siswa yang karakternya sama emosinya itu agak bertolak belakang tuh, misalnya dia anaknya pemalu tapi dia punya karakter yang kayak percaya diri tapi cuma tertutup sama pemalu gitu dong. banyak karena kan di situ soalnya hampir 1000 ya, banyak sekali, banyak anak yang kita nggak tahu loh, anaknya diam di kelas yang pendiam, tanpa benar-benar pendiam baik, dan ternyata begitu di luar itu melihat sosial medianya ternyata sangat wah gitu kan, sangat berani di media sosialnya banyak, bahkan berpakaiannya terbuka itu banyak. Jadi dia bisa mengeksplorasi ini di media sosial seperti itu. Jadi sebagai guru ya bukannya kita memantau anak ya, tapi kalau misalnya untuk anak seperti itu kan harus dibina, bukan dibinasakan ya, kita harus bina ya, karena kita sebagai guru harus dibimbing anaknya, harus diberitahu bahwa mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan itu juga harus ada kolaborasi dengan orang tua. Tanpa adanya kolaborasi dengan orang tua sendiri itu nggak bisa terjadi dengan baik. Tadi kan ibu juga ada bilang ya, kalau di sekolah itu dia pemalu, pendiam, tapi di media sosial dia berani untuk mengekspresikan diri. Nah itu ada kemungkinan nggak sih kayak faktor dari lingkungan sekolahnya yang akhirnya membuat dia jadi pendiam, bahkan nggak berani buat mengeksplor dunia sekolah gitu. Kalau dia itu bukan dari faktor sekolah ya, kalau dia itu dari faktor pergaulan di luar dan juga dari faktor sosial media. Sangat besar pengaruh sosial media. Media sosial kan sangat mencolok, sangat ada yang kan anak itu ya, kalau melihat sosial media ada yang menirukan, ada yang udahlah gitu kan, hanya scroll. Nah kadang juga dari keluarga, karena banyaknya di sini itu kebanyakan itu adalah keluarganya itu antara orang tua itu ada yang bukan, misalnya namanya seperti itu, yang yang tingkat emosinya labil. Tapi kalau misalnya ada anak itu yang orang tuanya ada tapi dua-duanya dapat kuliah, jadi kurang kasih sayang dari orang tuanya sehingga dia mencari kenyamanan dengan mengeksplor dirinya itu dari luar. Kalau untuk ke guru itu seperti segan gitu.
walaupun kita melakukan pendekatan gitu kan, kita sebagai teman, tapi kayak mereka tuh kayak ada segan ke guru karena takut apa, pasti guru itu akan apa namanya, memanggil orang tua untuk mengetahui keadaan anaknya seperti apa, jadi mereka takut, agak segan kalau guru. Lalu bagaimana emosi siswa mengendalikan hubungan mereka dengan kelas dan Nah kalau sejauh ini untuk emosi kepada teman masih biasa ya, maksud kategori biasa di sini mereka ya anak-anak remaja bisa mengeksplor emosi mereka, bergaul dengan teman-teman yang lain masih normal. Dengan guru mereka juga ada batas dan masih menghormati dan menghargai guru. Contohnya seperti gurunya lewat salam gitu, jadi mereka masih menghargai dan menghormati. Untuk teman yang mungkin ya normal-normal aja ya, masih kadang suka jahil, tapi tidak sampai yang tidak sampai yang lain, hanya jahil aja ya untuk emosinya. Kemudian untuk kepada di luar sekolah, selebihnya kalau di luar sekolah saya yakin baik ya, apalagi ada kontrol dari orang tua. Yang penting adalah kontrol dari orang tua, karena sudah keluar sekolah berarti sudah bagian pemerintah, bukan bagian lagi guru. Lalu tuh kalau buat perkembangan secara emosi, kalau misalkan menyangkut aturan, rasa tanggung jawab, sama etika, itu mereka gimana selama di sekolah? Jadi di sekolah ini penerapannya adalah sistem poin peraturannya. Jadi apabila ada yang melanggar itu ada poin-poinnya, dan poin-poinnya itu sudah disosialisasikan kepada anak-anaknya dan juga kepada guru mata pelajarannya, kemudian kualitasnya, dan juga pada wali muridnya juga sudah disosialisasikan, ada poin-poinnya. Dan selama poin-poin yang mereka baca dan patuhi serta pahami, mereka mengerti nih, oh kalau misalnya rasa tanggung jawab mereka bisa penting gitu terjadi, karena mereka tahu poin-poinnya ini. Oh saya kalau misalnya melanggar seperti ini berarti saya poinnya seperti ini, mereka tahu konsekuensinya. Jadi mereka selama ini tentang ada rasa tanggung jawab itu. Kalau untuk etikanya alhamdulillah kalau di sekolah ini, kalau setiap pagi kan ada salam sapa ya, guru-gurunya di depan gerbang, jadi mereka menyapa pagi, salam. Kemudian juga setiap program sekolah, kita kan ada program sekolah ya, banyak sekali, lumayan ada apa namanya, betul dari literasi sekolah, dari program kebersihan sekolah, ada program kesehatan yang senang bersama, kemudian ada program makan sehat, kemudian setiap hari Jumat itu kita ada program sholat berjamaah, kemudian pengajian, jadi semuanya rumpun. Jadi anak ada rasa tanggung jawabnya, dan anak juga alhamdulillah selama ini untuk yang datang sekolah terlambat juga hanya segelintir, paling 2 orang, 3 orang, dan itu juga karena ada macam alasannya, misalnya banyak pes atau tidak ada apa namanya yang mengantar. Tapi kalau misalnya anaknya sakit izin atau apa, orang tuanya yang menghubungi wali kelas, ini bukan anaknya, jadi orang tuanya yang menghubungi itu via telepon, bukan via chat. Terus tadi kan Ibu ada ngomong tentang program-program sekolah Bu. Kayak ada nggak sih Bu program sekolah yang sangat mendukung gitu buat perkembangan emosi anak? Terus kayak kira-kira itu tuh apa ya, tujuan dari program tersebut tuh apa? Nah untuk program kan ada Jumat ya, ada Jumat sholat, ada Jumat mengaji gitu kan, ada Jumat ceramah. Nah di situ untuk membantu karakter anak, kan karakter anak. Nah kalau yang muslim itu jadi dipisahkan. Kalau yang muslim itu nanti ada guru yang muslimnya, mereka dengan ibadahnya sendiri, kemudian dengan ceramahnya sendiri gitu kan. Jadi untuk membentuk karakter anak seperti itu kan. Untuk disiplinnya yaitu mereka datang tepat waktu dan senantiasa melakukan programnya dengan jam yang tepat waktu.
gitu. Dan juga ada mengembangkan diri di situ nanti program keputrian atau keputraan yang akan baru dirilis nanti di tahun yang baru. Jadi di sana program keputraan dan keputrian itu di mana nanti untuk putra dan putri yang besar nanti putri akan dibagi menjadi beberapa kelompok per grade, grade kelas 7, kelas 8, kelas 9 dan per kelas. Nanti diketahui ini kita akan isunya tentang apa nih, lagi hangat trending misalnya lagi isu bullying, nanti kita pemaparan bullying, terus bagaimana cara mengatasinya, pencegahannya, tindakannya bagaimana, terus kedepannya harus seperti apa. Jadi mereka itu bisa mengungkapkan apa yang perasaan mereka gitu. Jadi di situ juga karakter mereka jadi apa ya, jadi yang tidak baik menjadi baik gitu. Yang perubahan karakter kan, karena perubahan karakter itu agak lama, nggak bisa kayak kembali telapak tangan, nggak bisa sebulan 2 bulan, nggak bisa. Itu harus dipantau terus dengan observasi, karena karakter itu kan bawaan dari lahir, bawaan dari pola asuh. Jadi guru itu membentuk karakter untuk yang tidak baik menjadi baik itu tidak bisa yang cepat, nggak bisa. Jadi kita itu harus observasi anak, bantu dengan guru-guru lain. Karena apa? Karena untuk menghasilkan karakter yang baik dan positif itu dengan budaya positif itu, selain adanya program yang positif juga kita harus observasi. Ada kan anak yang kita kasih udah ada programnya, kemudian budaya positifnya, tapi ternyata anaknya karakternya belum positif. Nah, tentu saja kita harus melakukannya dengan pembinaan anak, dan pembinaan karakter positif itu lama, bisa sampai setahun, 6 bulan. Itu tergantung dari anaknya sendiri, nggak bisa dituntut harus kamu harus berubah selama seminggu, harus berubah selama 3 bulan. Jadi kita harus sabar sendiri dulu. Dan kerjaan ini tidak hanya guru BK aja, tapi semua guru maka harus koordinasi dan kolaborasi. Karena kalau misalnya hanya guru BK saja, tidak ada kolaborasi dengan guru maka lain, tidak akan terlaksana dengan baik. Terus untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan yang siswa itu guru punya metode tertentu nggak? Biasanya kita satu menggunakan asesmen. Jadi setiap tahun akhir baru itu setiap guru melakukan asesmen. Guru BK pasti ada asesmennya, guru maupun juga ada asesmennya. Kalau guru BK kan asesmennya non kognitif, kalau guru maupun yang lain kan kognitif. Kemudian juga kita juga melakukan observasi. Observasinya itu apa? Bisa wawancara dengan wali muridnya, kemudian bisa wawancara dengan anaknya, bisa wawancara dengan anaknya. Itu yang dilakukan untuk mengetahui ini anak sebenarnya karakternya, emosinya itu bagaimana. Terus Bu, tadi kan kita ada menyinggung masa peralihan. Nah, dari masa peralihan itu terkadang kan ada perubahan emosi-emosi ini. Nah, itu kayak mempengaruhi akademiknya dia nggak sih Bu? Terus kalau misalnya iya, itu gimana cara para guru itu buat mengatasinya agar tetap stabil atau bahkan lebih naik? Kalau untuk emosi ke akademik itu enggak sih, karena ada anak yang benar-benar emosinya labil, yang tersinggung dikit langsung marah, tapi pintar di matematika. Ada anak kayak. Tapi kan kita juga ini ya Bu, ada kayak pasti untuk setiap anak ada yang suka nih Bu sama guru gitu dalam satu mata pelajaran. Nah, terkadang itu juga kayak mempengaruhi nilai gitu loh Bu. Ya, jadi nilainya turun kah, ya dari awal misalkan bagus, tiba-tiba turun, cuma gara-gara nggak suka sama gurunya. Nah itu kayak ada langkah yang tepat gak sih Bu buat nanganin kayak gitu? Kalau langkah yang tepat, yang pertama kita harus membina siswanya dulu. Kita lakukan dulu konseling individu yang melibatkan wali kelas, karena bagaimanapun wali kelas orang tua di sekolah ya. Jadi kita gali dulu informasinya, penyebabnya apa, identifikasinya apa, kok bisa sampai tidak menyukai guru itu. Dalam mengenalkan kepada anaknya. Setelah itu kita juga ngobrol kolab dengan gurunya yang anak itu tidak suka. Apa sih
penyebabnya guru ini sehingga tidak disukai sama anaknya itu apa, karena apa. Jadi kan ada bahan evaluasi buat gurunya sendiri. Apalagi di sini kan setiap bulan ada evaluasi, rapat evaluasi antara guru dan kepala sekolah. Itu akan jadi bahannya, misalnya seperti tadi ada anak yang menurun di akademik karena tidak suka gurunya gitu kan. Karena apa, alasannya apa, apakah pernah dimarahin di depan kelas atau karena nilainya kecil apa gimana gitu kan. Kita kasih cari tahu latar belakangnya dulu, kemudian gurunya dievaluasi dia tepat gitu seperti itu. Nah, dan juga sama orang tuanya juga dipanggil orang tuanya biasanya ngasih tahu nih anaknya seperti ini di sekolah, apakah sebelumnya di sekolah yang sebelumnya atau di sekolah SD sebelumnya pernah seperti ini, tidak, khawatirnya di sekolah SD pernah seperti ini gitu, hanya dibiarkan saja gitu. Kita harus tahu juga gitu. Jadi antara guru BK, wali kelas, guru mapel, dan orang tua itu harus sekolah. Lalu Ibu, pertanyaan yang terakhir Ya. Itu gimana cara dari sekolah sendiri, terutama guru ya, dalam menangani dampak perubahan emosi pada siswa gitu Bu? Kalau guru untuk menangani dampak perubahan emosi dari siswa pada siswa ya, misalnya satu yaitu kita membina siswanya, membimbing, mengarahkan, membina siswa. Karena apa? Karena guru itu selain mengajar juga harus membimbing, membentuk karakter, dan kita juga memberi contoh. Jangan sampai kita bisa membina dan membimbing siswa tapi guru sendiri tidak bisa memberi contoh, karena guru juga contoh role modelnya siswa dari guru sendiri. Kemudian juga pendekatan dengan selain dengan siswa dengan orang tuanya juga. Kemudian stakeholdernya dari di luar sekolah juga harus pendekatannya juga harus harus pintar, karena kan ada kita melakukan pendekatan dengan siswa dengan orang tua tapi dengan stakeholder lain tidak, bahkan hasilnya itu tidak sesuai. Oke, Ibu, makasih banyak atas waktu dan kesempatan buat kita dalam pertemuan kali ini. Mungkin itu saja yang bisa kita tanyakan. Mungkin nanti ke depannya kita bakal ketemu lagi sama Ibu. Terus ya semoga nanti bersedia lagi ya Bu kalau ada bertugas lagi. Makasih pada kakak-kakak yang sudah mempercayai saya untuk mengisi tugas mata kuliahnya. Semoga sehat terus, sampai ketemu lagi, kita bisa silaturahmi ke depannya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.